Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. Ketemu lagi dengan Miss L hari ini. Today we are going to discussing and explaining about expressing opinion and thought ya. Seperti yang sudah Ibu kasih tahu bahwa di minggu ini kita akan membahas tentang ungkapan memberikan saran dan pikiran. Nah, mari kita lihat definisi dari ungkapan yang akan kita bahas hari ini. Opinion. An opinion is the way you feel or think about something. Our opinion about something or someone is based on our perspective. Whenever we give or express our opinion, it is important to give reasoning or an example to support our opinion. Jadi ketika kita mengeluarkan pendapat, itu adalah cara kamu merasakan atau berpikir tentang sesuatu. Ya, bahwa sebuah pikiran itu, entah itu tentang seseorang, entah itu tentang sesuatu, itu harus berdasarkan perspektif kita. Ya, jadi ketika kita memberikan saran atau kita mengungkapkan saran kita, sangat penting untuk kita memberikan alasan dan contoh yang mendukung apa yang kita ungkapkan. Misalnya seperti gini, misalnya Ratu is a beautiful girl. She is a clever in our class, for example ya. Atau misalnya kita berikan contoh, mmm, Sauki is the cleverest. She is, quiet, handsome. Nah, apa sih yang menjadikan dasar, perspektif kita ketika membicarakan bahwa, "Oh, Ratu cantik. Oh, Ratu pinter. Oh, Sauki paling pinter. Oh, Sauki lumayan baik." Ya, karena kita lihat misalnya, kita tahu bahwa nilai yang Sauki dan Ratu miliki di kelas kita sudah tahu ya seperti apa. Nah, itu adalah, eee, alasan kenapa kita, dukungan atau support kenapa kita mengatakan bahwa Sauki dan, Ratu adalah pintar. Kemudian kenapa kita memberikan alasan kalau Sauki dan Ratu cantik dan ganteng, ya itu kan alasannya yang perempuan pasti cantik, yang laki-laki pasti ganteng. Tidak mungkin yang laki-laki cantik, yang perempuan ganteng kan ya, seperti itu. Nah itu ya tentang opinion. An opinion is view or judgment formed or made about something or someone that isn't necessarily based on something that is factual. Jadi ketika kita memberikan saran, nggak usah kita melihat fakta, ya, abaikan saja faktanya gitu. Tetapi tetap bahwa sebuah saran itu seperti tadi yang sudah Ibu ungkapkan harus berdasarkan, harus didukung oleh alasan dan alasan, ya, contoh dan alasan. Mari kita lihat lagi. Nah, ini ada contoh, the example of expressing opinion in dialogue. Tyler, our class project will be a film. What do you think, guys? What kind of genre should we make? Kata Nancy, I would say romance. As far as I know, many people love this kind of genre. Kemudian kata Rose, well, I think musical is better. We can express ourselves by acting and singing. Kata Josh, according to me, adventure is cooler. It is quite popular these days. Kemudian kata Taylor, okay, thanks for giving your opinion. We have 3 options so far. I will tell the others and ask them to vote. Jadi dari dialog ini kita tahu ya, ketika si Taylor mengungkapkan bahwa kelas kita akan membuat suatu proyek membuat film. Kemudian Taylor melemparkan expressing opinion, asking about opinion di sini ya. What do you think guys? Kemudian ketika kita memberikan persepsi atau opinion, what kind of genre should we make? Kata Nancy, I would say romance. Itu adalah salah satu ungkapan yang bisa digunakan untuk mengungkapkan expressing opinion. Kemudian, well, I think musical is better. Kemudian, according to me, adventure is cooler. Nah, kemudian apakah si Tyler menerima saran dari Nancy, Rose, atau Josh? Taylor mengungkapkan terima kasih atas sarannya. Kemudian Taylor akan melemparkan lagi, we have 3 options so far. I will tell the others and ask them to vote. Jadi ketika si Taylor menerima 3 saran, maka untuk menentukan manakah yang akan dibuat, maka Taylor mengatakan bahwa
dia akan memberikan lagi saran-saran yang sudah disampaikan oleh teman-temannya ke semua kelas untuk dipilih manakah yang paling mereka minati. Ya, seperti itu. Kemudian, nah ini ada the example of expressing opinion in sentence. In my point of view, we only need to invite two guests because this event will only last for 2 hours. Jadi kita akan, menurut pandangan saya, kita hanya perlu mengundang 2 orang tamu saja karena acaranya hanya akan dilaksanakan selama 2 jam saja. I will say that this pizza is the most delicious pizza that I've ever tasted. Jadi maksudnya bahwa pizza yang saya makan itu adalah pizza yang betul-betul enak selain pizza yang pernah saya makan gitu ya. I'm strongly believe that our team will get the trophy. Saya sangat yakin kalau tim kita akan mendapatkan piala. I personally believe that using recycled paper will save our expenses. Saya secara pribadi percaya kalau kita menggunakan kertas daur ulang akan lebih menyimpan, mengamankan atau membuat pengeluaran kita lebih murah ya. In my opinion, you need to fix your bicycle so you can ride it again. I think that chemistry is easier than math. Ada yang berpikir kalau kimia lebih mudah dari matematika? Oke, silahkan ya difikirkan. Lanjut kita ke slide sebelumnya. Nah, ini tentang thought. An idea or opinion produced by thinking or occurring suddenly in the mind. Thought is the process of using your mind to consider something. It can also be the product or that process, an idea or just the thing you are thinking about. Jadi, nah tadi ya perbedaannya dengan opinion. Ketika opinion kita mengungkapkan pendapat harus didasari oleh contoh dan contoh yang mendukung atau alasan yang masuk akal. Sementara thought itu kita mengungkapkan pendapat just like that. Jadi ketika kita berpikir bahwa oh iya just in case seperti ini begitu ya. Jadi ketika ide dikeluarkan itu begitu saja secara tiba-tiba based on the situation itu yang thought ya. Nah, kemudian the difference. Nah, ini the differentiate between opinion and thought. An opinion is a personal judgment. Tadi pendapat pribadi. It may not consider any fact seperti yang sudah Ibu bilang sebelumnya, nggak usah harus berdasarkan fakta, tetapi dengan syarat bahwa saran tersebut didasari oleh alasan yang masuk akal, reasonable, dan contoh yang mendukung ungkapan saran yang kamu kemukakan ya. Kemudian a thought is any conscious mental consideration yang tadi gitu ya. Ketika kamu melihat situasi, oh itu ada si bapak-bapak ya dengan secara tidak sengaja misalnya nyenggol kemudian jatuh maka kamu akan I thought. Nah, misalnya si bapak-bapak teh. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika opinion harus dilandasi oleh sekali lagi harus dilandasi oleh alasan yang masuk akal dan contoh yang mendukung sementara thought itu adalah just in case. Jadi pada saat itu kamu berpikir, saat itu juga kamu ngomong gitu ya. Seperti itu. Kemudian, nah ini comparison when we use opinion and thought. Thought is consequence of loneliness, but opinion is the product of urge to socialize. Jadi tadi kan thought mah biasanya kamu mikir loneliness misalnya, ih aku teh meni dibully aja gitu ya. Jadi nanti kamu berpikir kalau thought teh langsung pada saat kamu mengalami si Gana kalau saya nggak ada di kelas ini teman-teman akan senang seperti itu ya. Itu thought mah yaitu berpikirnya secara langsung. Kemudian thought doesn't need cause, opinion start from a cause. Jadi ketika thought itu ada sebab, sementara opinion tidak ya. Thought is instant news, kemudian opinion takes time. Ya itu kan tadi kata Ibu kalau thought itu dipikir set langsung ketika ada sesuatu yang ingin kamu ungkapkan ya udah langsung aja. Sementara kalau opinion mah memerlukan waktu. Misalkan kalau kamu mengeluarkan pendapat begini, nanti ada yang membalas begini, harus bagaimana gitu ya. Kemudian thought is often unconscious but opinion comes of out consciousness. Kemudian thought can be referred as an invention but opinion is a discovery. Jadi ketika ada sesuatu, jatuhnya opinion mah biasanya gibah. Biasana gitu kan. Jadi oh iya mah si A, B, C, D begini gitu ya. Seperti itu ya. Jadi ingat kembali bahwa opinion and thought
Apa yang membedakan opinion and thoughts ya? Sekali lagi kalau opinion, personal judgment dilandasi dengan reason and example. Tapi thought apa namanya, eee, instant ya, instantaneous gitu. Jadi mengeluarkan pendapat pada saat kejadian sedang berlangsung. Baiklah, kelas, I think this is, the end of the lesson. Thanks for your attention and see you next time with a new subject. See you all, have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.